Ini saya mengatakan apa yang disampaikan Pari Saul ini, filosofi Pari Saul ini ada maksudnya, ya toh. Jadi namakan pari itu kan sandang pangan ya, lumbung pangan, pari. Jadi meruah riah. Jadi Isa itu soge bondo ya, soge pangan ya, seperti itu. Jadi dulu itu, jadi pesan di Warampu itu dengan membagikan dengan Pari Saul tujuannya, maknanya itu supaya apa? Supaya tidak. Salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat siang buat saudaraku semuanya, khususnya di Nusantara maupun yang di luar negeri. Kali ini bertemu lagi dengan saya Bambang Haryono Jokolono di Pendoaji Channel. Kebetulan hari ini hari landai, tidak ada giat untuk jalan-jalan atau mencari pusaka haji, hunting ya, itu. Ada 6 pusaka yang mau kita review. Mari adik-adikku dan saudaraku, kita sama-sama belajar ya. Karena kita masih memerlukan, tidak ada orang yang ahli pusaka atau pandai yang di dalam bidang pusaka ahli itu enggak. Pasti masih ada kekurangan. Oke? Terutama yang sebelah sini, saudaraku dan adikku ya, ini lihat ya. Ini ya dapat aslinya seperti ini ya. Ini kalau nanti perlu diganti ya diganti nanti ini. Nah, ini Jawa Timuran ya, ladrang Jawa Timur. Ini ladrang Jawa Timur saudaraku ya, ladrang Jawa Timur. Nah, oke, kita mulai. Ya. Ini log 13 saudaraku ya. Log 13 ya. Nah, dapurnya dapur Parung Sari. Ya. Dapur Parung Sari saudaraku ya. Parung Sari juga ada sogokan saudaraku ya. Nanti kita jelaskan ya. Nah, untuk bahan ya, untuk bahan ini pamornya ini pamor meteor ya. Tidak ada nikel ini ya. Ini meteor. Nikel itu juga ada 2 saudara ya. Nikel yang diambil dari hasil dari tambang bumi, nikel yang dari pecah meteor ya. Yang dinamakan meteor itu ada batu meteor yang ada mengandung nikel itu ada. Beda ya lah. Kalau yang batu meteor mengandung nikel itu nikelnya itu halus begitu saudara ya. Nah, itu seperti silver ya lah. Nah, meteor silver dan macam ada yang coklat, juga ada meteor hitam ya lah. Itu juga ada juga yang hijau itu ya, itu ya, itu juga bisa untuk bikin bahan pusaka begitu. Kolosi pinggirnya kolosi karena kolosi tua ya, kolosi tua itu kolosi tua. Jadi Saera dengan Isa itu hampir sama itu Mojopahit ya toh, itu lah kolosi ini ngelogot, kalau di pinggir ini ngelogot ya. Lah karena ngelogotnya ini dari bahan-bahan saudaraku ya, bahan-bahan ini karena ini mengandung batu yang diadakan dengan batu yang ngambilnya dari pasir besi ya, yang ditempa, yang dikumpulkan sesuai dengan kebutuhan sang empu ya toh. Ini maaf ya, ini lain, jangan dihubungkan dengan istilah itu klenik atau masalah kesirikan ya. Ini masalah kebudayaan, bahwa para leluhur kita itu membuat teknis cara untuk membuat masalah pusaka. Lain dari membuat pusaka dengan bahan itu doa memohon kepada Allah Ta'ala atau Tuhan Yang Maha Esa, yang disatukan dengan oleh pusaka ini dengan didampingi dengan puasa atau imitasi atau ritual dan macam-macam dan sebagainya apa yang diperlukan. Dan Isa itu mengandung karena zat yang secara banyu ya, bumi, api, udara gitu ya, itu. Nah, itu semua itu mengandung dari kekuatan. Kalau memang kita untuk mengarah dari kekuatan, memohon supaya pusaka yang dibikin secara kuat ya tak? Jadi harus menyatukan. Memang harus betul-betul puasa dan berdoa memohon agar apa bikinannya
sang empu itu sesuai dengan yang memesan, sesuai dengan keinginan yang memesan, maksudnya begitu. Oke ya. Nah, sini ya. Nah, ini sogokan ya, belambangan di sini, ini sogokan di sini tidak terlalu dalam untuk gelombangan ini ya. Nah ini ya cukup, cuman ini pusaka ini tua bener ya. Ini tanda untuk keaslian ketuaan barang-barang ini. Kolosi ya, kolosi ini tidak terlalu tajam ya ini ya. Ini karena aus saja ini ya. Lah untuk pamor yang dinamakan batu meteor dengan di atas itu lapisan namanya aten, atennya pusaka. Ini pamor ya di atas. Lah ini pamor ini dari batu meteor ya, saudaraku, pamor dari batu meteor ya. Nah ini yang disatukan oleh yaitu ati yang sudah disiapkan tadi para sampu. Lah untuk pamor dinamakan sini, pamor dinamakan waskuta ya. Ini waskuta, ini banyak waskuta. Biasanya cenderung waskuta itu pusaka kalau untuk kemilihan para pesan-pesan itu dulu itu supaya bisa itu melimpah-limpah. Waskuta itu bukan berarti jelek ya toh. Itu baik maknanya ya, supaya tidak kekurangan atau sandangan atau kerejekian begitu ya. Maknanya begitu. Itulah disebutkan banyak ya saudara ya. Satu ini disebutkan satu persatu. Ini ada arti-artinya semua karena pamor ini merupakan filosofi atau huruf-huruf Sangkerta ya toh. Begitu. Oke. Nah, untuk baliknya nih ya. Ya toh. Untuk baliknya lah. Jadi kelihatan pusaka lama itu kelihatan itu ke auranya ya. Auranya itu sangat tajam sekali. Saya itu keabuannya selorok, nama selaratnya itu pantulannya itu ya. Ini. Nah, ini yang dinamakan lugut-lugut ketuaan ini karena apa? Karena kolosi ya, karena kolosi alam misalnya itu, bukan kolosi proses ya. Itu ini sogokannya. Nah, ini ya. Oke. Ini kebak kacangnya agak iso tengah nempel seperti ini ya. Nah, di lambe gajah ada 1, 2 ya toh. Nah, kembang kacang. Nah ini kita makan parung sari, dapur parus tanggung belambangan. Mengenai filosofi atau kegunaannya, dulu sampu membuat sebenarnya kegunaannya satu untuk parung sari kegunaan untuk satu kawibawaan ya lah, juga untuk bisa memudahkan apa yang diinginkan ya, apa yang diinginkan ya untuk itu. Jadi pusaka ini netral, artinya netral itu secara ini saya mohon maaf sekali ya untuk masalah yang percaya dengan masalah itu syarat gaibnya atau kepercayaan dengan pusaka sesuai dengan empu yang membuat ini ya. Jelas ini untuk kedudukan, juga bisa pekerjaan untuk mengarahkan cita-cita apa yang diinginkan supaya usaha yang jauh dari dekat, yang dekat segera bisa itu memudahkan apa yang diinginkan. Nah, jadi parung sari ini guna juga netral untuk bagi orang bisa itu di dalam kalangan pemerintahan ataupun di kalangan swasta, gitu ya. Karena apa? Sifatnya di sini ada waskuta, luk juga ya toh. Nah, ini kalau luk ini sudah bagus, kan luk yang dinamakan luk ombak segoro ya toh. Ini, nah ombak segoro itu artinya itu apa? Bagus sekali, jadi melambangkan dari apa untuk ketenteraman, maksudnya ketenteraman kesejahteraan untuk rumah tangga begitu ya. Oke. Saudaraku, adik-adikku sekalian semuanya ya toh. Ini tinggal yang ini ya, nomor saya kita lanjut ini ya. Yang kedua saudaraku ya. Nah, ini kan Ladrang Solo ya, Ladrang Solo ya. Nah, aslinya begini, ini perlu ganti ini, rangka ini perlu ganti. Kalau saya kurang puas ya, perlu ganti saudaraku ya. Jadi harus diganti nih, walaupun lama tapi kalau pusaka rangka tidak harus lama ya toh. Walaupun baru dilamakan juga bisa ya. Yang penting itu pas sandangannya ya, asli dari pusakanya tidak oblok-oblok begitu ya. Walaupun lama lah oblok-oblok kan bukan sandangannya kan nggak pantas ya. Ini kalau saya kurangan, nanti ya namanya dapat hunting ya, namanya dapat hunting ya siapa adanya seperti, tapi tetap saya ganti nanti itu. Oke. Ya
Wah, ini pusaka ini sepuh sekali nih ya. Ini pusaka ya. Ini pusaka Luk 5 ya. Nah, dengan ornamen naga ya. Yang mereka Nagarojo ya, Nagarojo ya. Dinamakan Raja Noko. Ya. Nogorojo kok Nagarojo. Ya, Luk 5. Nah, Tangguh Mojopahit sepuh. Dengan bahan besi yang makan dengan ulung tanpa pamor ya, ulung ya. Ringan sekali. Ringan sehari saudaraku ya. Nah, wolung lah, keabuannya ya sangat-sangat pekat sekali ya. Biasa pusaka lama itu mesti kalau Mojopahitan dengan nasa berusaha Majapahit yang pusupa mesti pusakanya itu mesti seloroknya itu abu-abu gitu ya. Itu ya. Lah ini bukan nogo siluman loh ya, bukan nogo siluman. Ini saya jelaskan ya nanti ya. Lah pusaka ini gojonya panguripan. Panguripan ya. Walaupun dia itu wulung ya, tapi ada seperti air mengalir ya, itu namanya strop banyu, dinamakan panguripan ya. Apa artinya panguripan? Itu ada mananya tersendiri ya, saudaraku. Dengan naga ya, yang Isa itu melipat di sini, duduk sini selama badannya sampai atas. Ini ada badannya, sepertinya nogo seliman ya. Nah, ini pusaka ini tidak mengadakan pamor, saudaraku ya, tidak mengadakan pamor. Tapi secara kepercayaan, secara empu membuat ini ya, memohon kepada saya itu kepada Tuhan Yang Maha Allah Ta'ala. Ini ada maksud-maksud tertentu ya. Ini pusaka sepuh ampuh sekali ini. Ampuh bagi orang yang bisa menyatukan dari doa-doa ampuh yang pada yang memegang ya. Nah, hilangkan ini tidak ada bukan sirik ya. Karena apa? Ini bikin pusaka ini jelas bukan sembarangan. Dia para leluhur kota yang kita dulu itu puasa dulu ya. Ini karena dari segi bahan, segi apapun, wah seperti kertas ringan sekali ya. Nah ini khusus pilihan ya. Walaupun dari tempahan diambil dari lah, kalau ini terus terang aja bukan dari bahan dari pasir laut, bukan saudaraku ya. Ini dari meteor ini. Meteor terkenal meteor hitam. Ini ya. Jadi bahannya dari meteor. Karena apa? Meteor hitam ini bahan ini abu kebiruan. Ya toh? Kebiruan. Dengan ngelogotnya seperti membatu. Ya. Ini seperti pusaka Buddha. Ya. Karena ini sudah awal termasuk Singosari akhir. Begitu. Ringan sekali. Ringan ya, ringan. Nah, ini saudaraku Luk 5 ya. Luk 5. Nah, bahan ini sangat bagus sekali, hitam kebiruan ya, hitam kebiruan. Ini kalau Anda bisa memaksud dengan satu kekuatan batin, macam dengan pakai indera ke-6 ya, tembus bagus ya. Ini. Nah, ini. Nah, melambangkan dari Luk 5, naga duduk di Luk 5 ya, melambangkan dari kejayaan, kekuatan ya. Ini. Lah ini Nogorojo. Ya, Nogorojo ini saya badannya ya, badan. Coba ini, badan sampai atas ini ya. Ini badannya ini. Lah ini, nah saya seperti ini sampai atas. Ya, ini sampai atas, ini sampai atas. Lah ini bahan ini sangat seperti ngelogut, yang diartikan ngelogut ini ya, seperti rih ini ya, ngelogut, ini ngelogut ya. Nah, ini ngelogut. Membatu, kalau ini kolosi, dari kolosi yang seperti lubang-lubang ya, itu waktu kecil. Ini karena kolosi alam, kolosi tua ya, kolosi tua, tapi masih utuh, wilayah masih utuh. Ya yang kalah biasa jenggotannya ini ya, karena jenggotan kecil ini karena lama sudah berapa ratus tahun ya, ini kalah itu wajar ya. Nah ini, nah karena ini bahan-bahan ini karena mengandung batu ya, batu dinamakan batu meteor. Lah gonjo yang dinamakan gonjo ini ya, gonjo ini saudaraku. Lah gonjo ini ada gonjo panguripan seperti strobanyu ya toh. Panguripan artinya apa? Panguripan siapa yang megang sini itu akan dapat sabab-sabab musabat dari doa-doa ampuh supaya panjang umur, selamat jauh dari segala
yang tidak diinginkan atau kegeblek atau penyakit atau apapun. Nah, seger waras ketentram rahayu. Lah ini Nagaraja itu untuk termasuk kedudukan untuk kekuasaan ya. Siapa yang memegang dari kekuasaan itu kalangan orang pejabat ya toh. Jadi dinamakan aja sudah Nagaraja. Berarti Nagaraja itu tingkatnya sudah lain ya, begitu ya. Ini kalau dulunya itu seperti itu. Tapi kalau sekarang udah lain ya toh. Walaupun orang memiliki Nagaraja, yang penting bisa mendapat Nagaraja untuk apaan bisa, yang penting bisa merawat, apalagi dengan percaya bisa menyatukan semua doa-doa yang di dalam empu yang memohon kepada Allah, dia akan bisa hidup, tergantung yang memegang. Mengarah ke seni atau mengarah ke budayaan seni atau yang mengarah ke kekuatan gaib atau esoterisnya, percaya dengan gaibnya, itu tergantung dari pribadi masing-masing. Itu masalah pribadi ya. Karena kembalinya bahwa pusaka itu artinya pusaka dengan kepercayaan bangsa Indonesia itu orang Jawa atau di kalangan seluruh Indonesia mesti mencari sepuh, tangguh, utuh, ampuh, ya dah, begitu ya. Ya itu, karena kalau utuh, dari jam-jam segitu masih utuh, ya dah, masih itu bagus, ya dah. Itu berarti pusaka-pusaka betul-betul pusaka rawatan gitu. Lah ini ada mut-mutannya dinamakan satu mas ya toh. Mas itu maksudnya untuk tindik, mut-mutan itu tindik. Tindik itu maksudnya itu sukma bungkem ya. Sukma bungkem itu bisanya dia untuk kepribadian juga untuk mengadu segala permasalahan-permasalahan yang diadu siapa punya ada seperti ini ya, dinamakan bungkem juga ini tindik, dinamakan untuk penyempurnaan ya, supaya gak panas begitu ya, begitu ya. Kalau besinya nggak panas enggak, cuman ini dimana semar buka karena ada mut-mutannya itu itu emas ya lah, itu. Jadi sifatnya seperti lah, ini badan seperti ini ya, ini karena tua ya. Ini jarang-jarang ada kalau pusaka-pusaka tua sekarang itu tua itu terus terang aja lama tidak harus cakra atau bagus atau berat, ringan sekali ya toh. Itu ini Nagaraja sepuh ya, tangguh Majapahit. Terus oke, untuk keterangan pusaka Nagaraja saya nanti bisa melalui SMS ya. Ini tiga pusaka ketiga ya, Ladrang Jogja ya, kayu timo ya. Ini juga lama ya. Tapi tidak kerawat, masih kotor. Oke, kita buka. Nah, ini juga pusaka dapur Singo Barong ya, dapur Singo Barong Sepuh ya, dapur Singo Barong Sepuh. Oke, Singo Barong Sepuh ya. Lah ini, lah duduknya Singo Barong di Luk 5 ya. Luknya masih rekor seperti Luk Mojopahit ya, begitu. Karena ini masuk berbau Mojopahit yang diartikan Mojopahit akhir ya, itu ya. Untuk Seloro juga auranya kalawu ya, nah keabuan ya toh. Ini pamor juga ndeling kalau dicuci. Pamornya bagus ya, meteor ya, bahan dari meteor. Nah, singonya muser ya, singonya muser, tantingan ringan, walaupun ringan tapi masih lebih ringan nogo tadi ya toh. Nah, karena ini sudah mengendali ada atenya tapi ringan ya toh. Nah ini, nah pusaka ini ya, pusaka ini terus terang aja kalau sudah dirawat ini sangat bagus sekali pamornya ini ya. Nah ini sayang tidak ada mut-mutannya, mungkin ya mut-mutannya hilang ya. Masnya ini sebenarnya ada masnya tapi hilang ini ya, ini hilang. Tapi seandainya mau dipasang lagi ya bisa, itu ya. Nih oke, saya jelaskan.
batu meteor. Nah, ini Singobarong, ini sepuh lama ya. Ini pusarnya, ini misalnya itu bokongnya itu ya, itu bokongnya singo duduk di sini. Ini kaki ya, ini masih utuh. Cuman masnya aja ndak ada. Singobarong ini Gonjowilut. Nah, untuk Singobarong lama di Gonjowilut ini juga agak sulit loh ya. Maksudnya biasanya gonjo lurus, tapi ya ada. Cuman juga kita ndak betul lah kalau yang tua, kita bicara tua loh ya. Bicara masalah tua. Nah, di sini Panguripan juga ya. Di dalam Gonjowilut ini pamornya Panguripan. Tadi kalau gonjo Isa itu kan ulung, kalau ini pamor ya, ada dua besi ya dinamakan jadi bahan atenya, lapisnya pamor sama pamor ya. Tadi ada dua versi, pamor dan itu bahan ulungnya ini ya, dinamakan tuh seloroknya ya, atenya di sini ya. Nah ini pamor, Waskuta. Jadi pusaka Mataram Sepuh, walaupun sudah Mojopahit yang dulunya dengan milik orang Mengrat atau orang-orang yang kayak di sini mesti pamornya kebanyakan itu kalau pusaka dalam itu mesti Waskuta, saudaraku, adik-adikku ya, Waskuta, karena Waskuta itu umum melambangkan dari jangan sampai kekurang sandang lan pangan, melimpah-limpah. Namanya was itu beras ya, beras itu kalau ada degoni sampai kuta-kuta berarti kan bisa itu melimpah-limpah ya, begitu ya. Nah ini ya, nah ini pamor ya, ini pamor dan ini sogoan ya, ini sogoan. Sukanya bagus sekali, tidak harus tajam ya kalau lama ya. Nah itu benda ini sangat ini karena apa? Karena sudah begitu berratusan tahun ya polisnya. Pamornya ini ngerambut ya, dinamai ini pamor ngerambut. Nah ini ya, bagus sekali ini ya. Nah tua. Nah untuk pusaka Singobarong melambangkan dari kejayaan, kewibawan ya. Jadi kejayaan kewibawan juga isa itu bisa untuk pengendal, untuk ditaruh isa seperti di kelenteng untuk penjaga ya, penjaga, tameng, benteng ya toh. Nah ini, nah untuk kejayaan ini siapapun bisa. Untuk kalau pejabat ya, kalau dulunya terus urusannya itu urusan untuk masalah urusan orang yaitu yang punya kedudukan, karena seperti kalau sekarang dalam pemerintahan apa dalam kalangan swasta yang mempunyai bisa itu usaha-usaha kekuasaan atau bisa itu palungan kedudukan begitu ya. Lah arti Gonjowilut Loktika ini tri telu atuning anunggal ya ta. Lah ini Sangga Buwana. Lah Sangga Buwana ini bisa itu untuk menggayuh, untuk kekuatan kedudukan ya ta. Ini maka duduk saya di Gonjowilut ya. Lah ini lah itu dikembalikan, kalau dikembalikan kembali kepada Tuhan yang Maha Esa atau Allah Ta'ala ya. Ini ada untuk untuk masalah keagamaan sudah ada di sini semua. Juga ini untuk masalah untuk keagamaan dan pemerintahan juga sudah bisa itu di sini semua artinya ya toh. Jadi kalau kita mengarah, kita kita buka ya di sini apa? Nah itu telu atuning anunggal. Di Selimas namakan Pancasila, juga dengan agama rukun Islam ada 5 ya toh. Begitu. Nah, kalau jelaskan ya panjang ya toh. Nah, gitu ya. Jadi semua itu dulu para empu, para leluhur kita tidak dijelaskan. Cuma ikat disandi kita bisa untuk mengerti enggak, untuk membuka secara hati naluri kita yang dinamakan apa namanya filosofi atau huruf sangkata atau arti-arti yang di dalam pusaka ini yang bisa mengartikan orang yang bisa membaca pakai indera ke-6 ya toh. Karena doa empu yang memohon kepada Allah Ta'ala, karena ada apa, pusaka ada 2 versi dengan doa yang disatukan oleh pamor, dikempleng dengan cara empu dibikin seperti ini. Di samping dari doa para empu kepada Allah yang disatukan ditutup oleh pamor ini, ada doa, ada kekuatan khusus dari alam, yaitu nama bahan pusakanya ya. Jadi bahan seperti orang, seperti rogo dan sukmo, nyawa dan rogo seperti itu ya toh. Itu jadi semuanya itu ada artinya semua ya toh. Percaya atau tidak percaya ya, bahwa semua apa yang diujukan oleh para leluhur kita itu memohon kepada Allah, itu tujuannya ya, tujuannya untuk mengembangkan dengan segi-segi
dengan keagamaan apapun di dalam dunia pemerintahan yang baru. Begitu ya. Artinya di sini karena limo ya. Ya toh. Nah itu. Jadi limo itu macamnya itu jangan ojo ngelakon limo ya. Limo itu macam-macam ya toh. Medok main ya. Itu macam-macam ya. Itu kita sebutkan. Nah, ini ya pusaka ini sangat gagah sekali ya. Sangat gagah ya. Sangat berwibawa ya. Nah, sangat berwibawa. Auranya sangat bagus sekali ya. Dengan ini singonya ini sebetulnya itu singo lanang ya. Ada singo perempuan ada. Nah kalau singo lanang ada kacu ya, ada kacu. Ini sebenarnya kacunya sudah habis nih. Habis karena disunat oleh alam, tapi masih ada ya. Masih ada ya. Nah, tua sekali ya. Sangat bagus pusaka ini ya. Nah, artinya sangat bagus itu apa? Bukan kita itu bagus supaya ini harus ini bukan saudaraku, maaf ya. Artinya ini Anda kan mengerti saya ucapkan sangat bagus. Wuto. Pamornya bagus diwarangin delik ya lah. Ini ya. Dengan singonya gagah. Dengan orsinil sepuh ya lah. Lah ini. Ya. Nah, artinya orsinil sepuh ini tak bikin ini. Di dalam bentuk singo, pamor ya tidak putus ya. Jadi di atas ornamen singo ini ada pamornya tembus ya. Ini sampai sini sampai muser sampai ini kan sama ya lah. Kalau ini hitam, ini lain. Nah ini bisa dikatakan ini bukan tembus. Nah ini tembus asli ya. Ini oke ya. Untuk mengenai singo cukup dari sini. Kalau kurang paham nanti bisa SMS ya. Asal saya tidak tidur ya. Tidur saya tidak balas, tapi tetap saya balas kalau bangun. Begitu. Ya, ada-adikku ya. Nah. Ini Gayaman Solo ya. Gayaman Solo mendok ya. Mendak termasuk gonso dongsong ya. Itu. Ya. Wah. Ya. Pusaka pamor pancuran mas ya ta, pancuran mas ya ta, tapi bukan termasuk pancuran mas sih, bukan ada masnya loh ya. Itu dinamakan karena pancuran mas. Kalau talang mas itu dekok, ini kebetulan pancuran mas di berapa ada pamor seperti Junjung Derajat ya, seperti gunung ya, gunung ujung gunung terus mancur seperti bapak ke air ya ta. Lah ini pusaka anehnya ini pamor bukan satu ya saudara ya. Jadi pamor satu bukan seluruh tidak, enggak, ini dadung muntir ya. Jadi dadung muntir dan dari termasuk ini dwi warna ya. Ini tembus gonjonya ya. Gonjo tembus sampai dari pamor dari bawah ya ta. Ya. Ini pusaka sepuh ya. Lah ini pusaka dapur ya ta. Dibacakan di dapur bisa dikatakan dapur Tilamu Upe ya toh. Tilamu Upe. Tilamu Upe tanggonya apa? Tanggo Madura Sepuh. Ya, Madura Sepuh. Loh, Madura Sepuh itu jangan dianggap Madura macam-macam, walaupun dulu Mojopahit walaupun apa ya macam-macam ya. Nah, kalau Mojopahit yang lama yang bagus ya mahal, Madura Sepuh yang bagus ya mahal. Sedangkan Madura yang bagus yang keharapan bagus itu aja mahal ya. Ini kalau kita ambil dari pengrajin sekarang yang bagus, banyak bagus, mahal ya. Nah, pusaka Madura yang pamornya bagus ya mahal. Itu apalagi pamor Junjung Derajat, Tumpal Keli, Bulu Ayam, Belarak Sineret, mahal kalau yang lama, yang tua, yang sepuh ya. Lah ini ya ta. Itu kita bicara untuk masanya kan dianggap bahwa Madura semua itu dikebir podo asine bahwa pusaka baru, tidak. Baru pun bagus ya ta. Tergantung garap. Lama pun kalau biasa ya murah ya. Itu dulu pun walaupun lama itu pun ada tembakan-tembakan. Bisa itu orang dalam itu kan juga masyarakat juga bikin pusaka juga ada ya. Itu dengan pusaka garap empu dan bisa itu garap celantri itu sudah beda kok. Tidak sama saudara ya. Oke, coba ini yang digambarkan ini ya. Lah ini pancuran baru ke atas nih seperti sodo ini ya. Ini dadung muntir ya. Ya. Pamornya ya dadung muntir.
Nah di bawah seperti ujung gunung ya, ujung gunung ada 1, 2, 3. Ini ada maksud-maksud tertentu, ya. Lah ini ada maksud tertentu ya. Nah, lah pusaka ini bagus sekali menurut saya. Ya, menurut saya bagus sekali. Artinya bagus ini garapnya bagus. Sebelum dia itu membuat seperti ini sudah ini memberikan pesan tujuan-tujuan untuk mencari garap yang bagus, ya begitu. Nah, artinya apa? Dadung muntir itu ada maknanya loh, lah. Dadung kenapa? Pancur mas gak lurus, ada yang lurus, ya tak? Tapi kalau yang bikinnya lurus sama yang isa itu dadung kan lebih sulitannya dadung muntir. Berarti kan cara pesan kan malah yang dadung muntir. Cara pembicaraan kan kesulitannya kan dadung muntir dengan yang lurus, betul? Itu ya. Nah itu awan aja. Oke, kita taruh, kita jelaskan. Oke, kita lanjut adik-adikku ya. Ya ini ya. Lah ini teman ini, ini seloroknya ya, seloroknya ini kehitaman ya, kehitaman ya ini. Nah ini pusaka yang dinamakan itu pancuran emas ya, pancurman ya, pancuran emas ini ada ujung gunung, ada berakan gunung, dinamakan ujung gunung 3 ya, 3 ya. Ini tembus ya, ini tembus. Lah dadung muntir ini ya, dadung muntir ini kenapa kok bisa itu pancur emas ini kok dadung muntir? Artinya apa? Dari segala sesuatu pun filosofinya maknanya siapa yang berbuat akan kembali pada dirinya sendiri ya. Nah ini akan terbalik. Percaya atau tidak, kalau Anda bisa menyatukan dengan istilah kepercayaan kepada para leluhur Anda, ibaratnya ya, yang membuat pusaka ini mendekat kepada Allah Ta'ala atau Yang Maha Esa, dengan doa disatukan sama ini, artinya di sini. Karena filosofi etos esoterisnya di sini. Jadi pusaka ini bagus ya. Juga untuk kancuran emas itu menurut kelancaran ya, kelancaran usaha atau kelancaran kerjaan ya toh. Nah, untuk di sini junjung derajat ini ujung kuning melakukan cita-cita, keinginan segala sesuatu apapun yang kita tuju untuk meraih cita-cita, kita harus sengsara dulu ya, harus kita itu membentur, harus kita itu ya juga membentur, juga semangat, juga bisa itu membentur cita-cita itu macam-macam, usaha, melek, sholat ya toh. Lah ini kita enggak semacam-macam lah pokoknya ya toh, harus semangat ya toh. Dengan dinamakan 3 ini ada tri telu atuning anunggal ya toh. Ya tujuan ke arah niat lah ya, dan ini akan terlaksana dengan isa itu seperti langsung menuju ke sini pemohonan ya, pemohon kepada Allah Ta'ala ya toh. Dengan artinya dengan dadung muntir, dengan Anda yang bersusah payah dengan menjalani apa yang supaya terkabul, ini akan menimbulkan kenyataan ya, dinamakan kalau disebut nanti akan kenyataan kasunyatan. Nah itu ya toh. Itu saudaraku ya. Nah ini udah tembus semua, bisa artinya lah. Lain dari permasalahan pusaka ini, kalau buat untuk usaha ya, untuk usaha bagi orang-orang yang dulu kolong merah dulu supaya apa ya, juga lancaran, juga untuk kelancaran, supaya melimpah, supaya apa, tidak kekurangan ya. Semua itu didampingi dengan usaha dan bisa itu memohon kepada Allah Ta'ala supaya apa, tidak akan kekeringan. Saya kekeringan kerejekian begitu ya. Itu ya. Ini oke. Ini tembus itu menambahkan tembus. Tembus ini namanya tembus dari gonjo. Dari sesuatu apa tembus dari apa? Tembus ini bagus. Artinya tembus tidak medot gitu ya. Tidak putus ya, sambung semua. Nah, di sini ada isa itu bengkak yang dinamakan bumi rengka ya. Ini menandakan dari apa? Kukunya empu. Jadi pembikin dari kuku empu ya, ini tenger, jadi ini dikasih tanda kuku ya. Ini ada kuku, dimasukkan di sini. Kalau empu dulu kukunya moro, diceblos besi pun ya tembus ya. Kalau empu lah, di sini ada dinamakan tondong wungso ya, untuk tolak balak segala-galanya. Oke, untuk keterangan pusaka pancuran emas dadung muntir dua warna ya. Kali ini nanti bisa terangkan. Pusaka ini sangat tua ya, Madura Sepuh. Madura Sepuh itu sebenarnya Madura isa itu keraton ya, dulu di dalam keraton pusaka ini khusus untuk penyeratan. Karena dulu karena keluarnya pusaka sudah kemana-mana, sudah banyak jangan Belanda peperangan apapun ya toh. Nah ini akhirnya apa?
siapapun yang megang, orang desa, sifatnya pusaka itu yang nggak megang kontak ganti. Nah, nanti pusaka akan mencari jati dirinya. Arti jati diri apa? Mencari tuanya, mencari jodohnya, mencari siapa garis keturunannya, seperti itu ya. Makanya dengan adanya pameran, dengan adanya Isya itu direviewkan seperti ini, jadi bisa sambung rasa ya antara seneng dan rasa batin. Terutama kita belajar rasa seneng dulu. Dan belajar bahan, belajar besi dulu. Oke? Ya, cukup dari sini. Nanti bisa dilanjut melalui SMS kalau kurang jelas ya. Kalau disebutkan satu-satu banyak itu nanti ya. Yang jelas pusaka ini pusaka langka. Ya, ini ya. Ini ladrang Solo ya. Rokoknya kuno, tapi ini ya dapatnya ini, tapi sebenarnya bukan rangkanya ini ya. Ya ini memang dapatnya seperti ini ya. Ini, oke. Nah, kita buka. Wah. Wah. Pusaka dapur Korowelang ya. Kolowelang, Korowelang. Lek kolo itu musiwa, ini gak pakai koro ya. Korowelang. Jangan kolol ya, kolo itu termasuk musibah ya, Korowelang ya. Ini pusaka sepuh sekali. Pusaka Korowelang ini luk 13 saudaraku. Ini Tanggo Madiun Sepuh ya. Tanggo Madiun Sepuh. Ya. Madiun Sepuh, sepuh banget. Sepuh banget ya, ringan. Ringan. Oh, ringan kok seperti kertas ya. Ringan kertas ya. Nah, untuk pamor sana dengan gonjo satu kinata ya, kinata parianom ya, kinata parianom. Jadi zaman dulu ada emas, ada parianom, ada emas muda yang dengan merah, ada tembaga juga. Kalau kuningan tidak ada zaman dulu ya. Nah, ini Isya itu ada kuningan sari, begitu ya. Kuningan sari begitu ya, ada. Jadi kinata tidak harus emas. Karena apa? Karena kalau emas sudah menginjak Isya itu berarti orang-orang yang suge duit ya, seperti raja, seperti marah, seperti orang jaksa, pengurusan dari kerajaan atau dari penggal-penggal kerajaan atau dari patih, dari apa, pesan kepada empu lah, itu sudah merupakan ada yang emas. Itu pun emas pun itu pun tidak sembarangan ya. Jangan dulu kan emas Buddha begitu ya. Emas Buddha lah itu. Nah, dan pusaka itu ada macam-macam ya, kinata. Jadi asli. Nah, kinata yang asli, bukan yang susulan, yang asli zaman kuno seperti itu, memang sangat bagus sekali. Karena orang memberikan kinata itu ada maknanya tersendiri, saudaraku, ya toh. Karena siapa yang memegang kinata itu sudah menarik dengan maru-aru atau kerjikan atau untuk tindik. Karena apa? Dari unsur 3 macam bahan pusaka dicampur dengan emas itu mendatangkan dari kekuatan, ya toh. Nah ini karena emas pun dari alam juga sudah memiliki kekuatan, begitu. Jadi untuk kerajaan, untuk para raja, karena memegang pusaka kinata itu sangat penting sekali. Karena apa? Itu menambahkan dari keauran atau untuk mendatangkan segala apa yang diinginkan supaya cepat terkabul ya. Karena di situ doa-doa sambung kepada Tuhan atau kepada apa, atau Sang Yang Wedi ya. Lah itu sangat bagus sekali ditaruh. Kinata tidak harus banyak. Ada Isya itu yang dinamakan Isya itu Panji Wilis ya. Ada seperti ini. Pokoknya yang ada kinata itu bagus. Walaupun orang kolektor pusaka, semua terus ada suka pusaka. Walaupun sedikit, tolong disimpan. Itu. Buktikan ucapan saya, Bambang Pondowaji. Buktikan. Anda tak jatah sampai 3 tahun, 2 tahun, atau 1 tahun memegang pusaka kinata yang asli ya. Tapi yang asli ya, yang lama, yang bagus, yang sesuai dengan yang tua ya. Pasti maknanya akan nampak nanti. Akan menjadikan kenyataan apa yang saya kita ucapkan begitu. Karena apa? Kinata itu saya dulu dibilangi sama teman saya, "Ayo bang, awakmu seneng keris, kowe dolan keris. Ojo golek kinata elek-elekan senajan titik." Ya toh? Golek kudu duwe kinata.
Zaman dulu, waduh, nggak kuat saya beli Kinata mahal-mahal. Nah, Kinata itu kalau dulu sudah mahal ya, apalagi sekarang ya toh. Nah, itu alhamdulillah karena pusaka itu jodoh-jodohan pasti ada aja. Ya toh, ini. Nah, ini Kinata ya toh. Walaupun sebagian sudah habis dikit tapi termasuk masih bah. Ini sepuh banget. Berarti asli. Jadi Kinata ini langsung dari empu yang membikin ya. Empu bikin pusaka ini, Korawelang ini dikasih Kinata seperti karena zaman Korawelang ini supaya apa? Supaya dingin dan wibawa dan adem ayam. Lah pamor sana itu melambangkan dari ketenteraman atau persaudaraan, ya toh. Lah ini Luk 13 menandakan dari kejayaan, ya toh. Luk 13 ya, keabejan, joyo. Nah, ini. Makanya pusaka kebanyakan Luk 13 karena jatuh hati. Kalau sudah 17, 23 wah, itu sudah lain. Karena itu pemesanan khusus ya. Nah itu. Gitu ya, saudara ya. Nah ini. Ayo jelaskan ini. Ya. Ini pusaka Tanggo Madiun Sepuh ya, yang saya terangkan tadi. Luk 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Nah, pusaka ini Isa itu memang sepuh sekali. Jadi untuk pinggirnya ini karena aus ya, karena aus kata wajar ya toh. Jadi tidak masalah karena aja juga pusaka sepuh ya toh. Apalagi saya itu cuma Majapahit ya toh. Lah ini lah kan itu Korawelang ini ada Isa itu kembang kacang ya, dengan Isa itu lambe gajah di sini ya toh. Lah ini kembang kacang tapi tanpa Isa itu tanpa ripandan ya toh. Siapa sogoan juga ya. Lah ini Kinata ya, Pak Parianom ya, asli ini ya. Jadi asli memang dari bikinan empu dari sana ya toh. Ya seperti ini. Ya hanya sedikit ini tapi termasuk ini masih utuh Kinatanya ya. Itu. Ini kalau dicuci lagi nanti itu bagus ya toh. Nah, ini Kinata namanya bisa untuk pusaka bagus sekali untuk auranya, juga untuk bagi yang pemegang walaupun tapi maknanya bagus ya, karena ini barang-barang sepuh, barang asli ya. Untuk besi hitam kebiruan sama, untuk tantingan ringan. Nah ini pamor sana ya, sana itu mana Isa itu bisa dikatakan sugi waras ya, rahayu, katentreman, kamulian ya itu ya. Untuk ngupoyo ya untuk ngupoyo itu bagi orang yang punya itu Korawelang itu ladang atau sapa atau apapun itu bagus sekali ya, untuk mengitari, untuk menjauhkan dari segala gangguan Isa itu, dari kalangan penyakit Isa itu gitu ya toh. Ini bisa untuk dibawa untuk memutari yang punya lahan tanah, yaitu lahan perkebunan begitu ya. Nah ini Kinata. Bukan dari itu pusaka juga Korawelang juga harus untuk yang punya perkebunan juga. Ini walaupun untuk di perkantor untuk kedudukan, karena ini Kinata ini melambangkan maknanya bagus sekali ya toh. Nah, maknanya Kinata ini bagi yang orang-orang konglomerat ya, kedudukan seperti pejabat-pejabat ya toh. Nah, jadi jangan mengarah walaupun sederhana tapi sangat wibawa pusaka ini gitu. Dan bahkan ioninya kadang-kadang itu keluar, Isa itu Korawelang itu keluar, Isa itu roh, yaitu roh ular ya toh. Kadang orang dilihat ular ya toh, keluar itu bisa untuk jaga rumah ya toh. Nah ini tuh biasakan seperti itu, Korawelang itu seperti itu ya. Oke, cukup dari sini untuk keterangan pusaka Korawelang, nanti bisa dilanjut melalui WA atau apa ya toh. Yang penting untuk beberapa bagian sudah saya jelaskan ya toh. Apapun yang saya katakan itu sebagai pengalaman saya ya toh. Itu betul itu ya. Adik-adikku, ini juga ladrang Solo ya, ladrang Solo juga ya, untuk mendok kuno ya. Kalau ini cukup lumayan lah rongonya ya itu. Oke. Nah, Singo Kamarogan ya, Singo Kamarogan termasuk Singo Kamarogan ya, karena di sini atas bawah Kinatanya double ya, bawah
double, samping double, singonya Ginata ya, masih utuh. Lah pusaka ini Mataram ya, pusaka Tangguh Mataram ya, Tangguh Mataram untuk pamor bahan meteor, untuk pamor bahan meteor. Di sini ya, ini ada mengatakan Parisauli, juga ada yang mengatakan kupu tarung ya toh. Lah ini ya, tinggal aja ya toh, tinggal maunya apa, dinamakan kupu tarung juga bisa ya toh. Lah dinamakan Nisa itu Waskuta, Parisauli sampai atas seperti pohon padi ya toh, juga bisa, itu monggo. Ini istilahnya seperti itu ya toh. Tapi kalau untuk mengarah biasa seperti gini ya toh, nah ini Parisauli ya toh, seperti itu. Ya bisa juga kupu tarung ya, kupu tarung ya, karena apa? Ini kupu tarung ini kan langsung gandeng ya toh. Gandeng ini ada pohon seperti ini. Kalau kupu tarung sebenarnya kan ngepot gini, jadi langsung gini, karena ini seperti pohon padi langsung racak, itu kita mengatakan yaitu Parisauli begitu ya. Nah itu untuk pamor masih utuh ya toh, dan selorok isa itu keabuan ya toh. Nah untuk tantingan ringan sekali. Nah Tangguh Mataram ya, Tangguh Mataram ini tinggal satu ya, satu ini sangat top sekali, ini top gali top ya. Arti top gali top itu bukan saya itu mengeluarkan pusaka ini, artinya bahwa empu bagian pusaka itu sangat jeli sekali, sangat telaten dan garap, dan ningnya rasa tunggal ning pada ning empu itu sangat ning sekali ya. Karena apa? Dengan mewujudkan pamor itu tidak sembarangan adik-adikku ya, saudaraku. Karena pamor, kalau siapa kamu tidak semi tidak apa, itu akhirnya tidak bagus untuk dipegang ya. Lah ini saya bisa mengatakan Parisauli ya, Parisauli ini ada seperti pohon seperti daun pari ya. Anda kalau ada pari yang tua diambil satu batangnya kan pari ya toh, sampai atas ini pari ya, ini Parisauli. Lah ini bahannya ini pohon meteor juga kan diwaring ini deling ya toh, ini deling sekali. Lah ini Tangguh Mataram Sepuh ya, Mataram Sepuh dengan ornamen singo. Singo yang dinamakan itu adalah Ginata ya, Ginata emas ya, Ginata emas. Nah beda kalau tadi Kuningan Sari, kalau ini Ginata emas saudaraku ya toh. Nah ini yang ambil dari koleksi yang diambil dari punyaan mantan Bupati Blitar kemarin ya, itu ya. Nah ini sogokan ya toh, sogokan. Ini ada di sini mesti ada yang dinamakan seperti bawah setungkul, seperti ujung gunung, halus sekali. Ini menunjukkan karena apa? Kekuasaan. Singo itu kuasa ya, berkuasa, kejayaan. Singo yang dinamakan singo barong itu kekuasaan untuk kejayaan. Kejayaan itu kekuasaan atau kedudukan, juga untuk masalah untuk kepenjabatan ya, begitu ya. Ya itu. Lah untuk orang Ginata ini juga kan bisa gunakan ke Kamarogan, walaupun ini gini, walaupun tidak harus sampai dari sini ya toh. Nah ini, lah itu ya. Nah ini saya mengatakan apa yang disebutkan Parisauli, filosofi Parisauli ini ada maksudnya ya toh. Jadi namakan pari itu kan sandang pangan ya, pangan ya, lumbung pangan, pari. Jadi meruah riah. Jadi Isa itu soge bondo ya, soge pangan ya, seperti itu. Jadi dulu itu, jadi pesan di Warampu itu dengan memberikan dengan Parisauli, tujuannya maknanya itu supaya apa? Supaya tidak kekurangan apa yang diinginkan begitu ya. Itu namakan ini urusan Sakerta. Tapi urusan Sakerta yang tindakan Pari itu kan ada maknanya. Kalau tidak ada maknanya tidak mungkin. Semua apa yang digambarkan di sini, semua apa yang bisa diwujudkan di sini sebagai gambar di sini, ini ada arti-arti tersendiri dan misi tujuannya para empu yang memohon kepada Allah Ta'ala dengan itu mewujudkan bergambar-gambar pusaka, filosofi pusaka ini diwajibkan, yaitu gambar Parisauli. Dan pusaka ini tidak hawanya bagus untuk rumah tangga, walaupun untuk apa, untuk kedudukan, untuk kepejabat, atau malah dilakukan dari orang swasta yang punya yaitu misi-misi usaha ya toh. Ini bagus
istilahnya seperti itu ya. Mengenai untuk terakhir ya, sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, untuk review pusaka 6 terakhir Singo Barong Kinata ya, udah selesai begitu adik-adikku, saudaraku semua. Dan nanti bila ada kurang paham, karena kalau kita sebutkan selalu banyak ya begitu, nanti bisa koordinasi atau lewat SMS. Yang penting kalau saya tidak tidur saya balas, dan bila belum saya balas saya mohon maaf. Oke, terima kasih saudaraku. Sekali lagi saya mohon maaf semua pada saudaraku, teman-temanku yang di kalangan pusaka atau yang penggemar pusaka maupun kolektor pusaka atau mau dipertahankan pusaka, semua yang di Nusantara khususnya ya ta. Saya mohon maaf, beribu maaf bila ada kata-kata kurang berkenan. Saya tidak ada merasa menyinggung atau perkataan ya ta. Karena kita edukasi, mereview dengan pusaka ini tujuan untuk adik-adik kita yang belum mengerti, supaya tidak alergi pusaka. Saudara kita yang belum mengerti ya ta, bisa untuk bersemangat untuk melestarikan pusaka aji dengan adiluhur kita, yaitu kebudayaan bangsa Indonesia. Terima kasih banyak. Sekali lagi, bila ada kata saya kurang berkenan, kurang sopannya, saya mohon maaf. Tidak lupa dari kekurangan dan segala. Dan jangan lupa subscribe kalau yang belum subscribe, juga komen atau komentar. Terima kasih atas dukungannya ke Pendowo Aji Channel. Semoga kebaikan Anda dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa setimpal dengan perbuatan. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu.